kalau kata Yai Mahrus itu gini, saya dapat ijazah dari Yai An'im, ya diusahakan untuk bagi orang-orang itu minimal satu hari satu ayat lah Satu untuk ayat. membaca Al-Quran ya. Minimal tabarukan lah. Karena memang gini ya, ketika seseorang itu tidak mau membaca Al-Quran itu seperti hanya rumah yang kosong, kal baitil kharrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di LIM Podcast, siaran podcast persembahan LIM Production. Dengan saya Zahid Murtado sebagai host, dan pada kesempatan kali ini kita telah kehadiran tamu yakni Agus Haji Ahmad Kafabihi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LIM Podcast. Iya Mas Zahid. Ini suatu kebanggaan bisa kerawan. Ya, alhamdulillah bisa tabarukan di tempat ini. Oke, alhamdulillah. Tadi sempat kepo-kepo sebentar mengenai latar belakang jenengan. Jadi jenengan ini kan menamatkan Madrasah Hidayatul Mubtadiin di Lirboyo tahun 2011. Nggih. Kemudian melanjutkan pendidikan Al-Qur'an di Pondok Darkis Lebak Sio Tegal nggih. Nggih. Berarti Ya, mondok Quran itu setelah mondok di MHM. ya betul. Itu mungkin kenapa Gus? Kenapa mondok kitab dulu? Kan itu kan butuh perjalanan yang panjang untuk menghafal untuk mempelajari kitab kuning, kemudian baru menghafal Al-Qur'an. Ya. Mungkin adanya keinginan untuk menggeluti pada bidang Al-Quran itu pas saya berada di posisi pertengahan untuk menimba ilmu di MHM. Jadi dari awal nggak ada keinginan untuk menghafalkan Quran, tapi setelah perjalanannya waktu di tengah-tengah itu kok ada keinginan semacam itu. Sebenarnya keinginannya itu pengen mondok sebenarnya. Pengen mondok, tapi memang pesan daripada orang tua disuruh untuk tamat Lirboyo karena memang pesan dari Mbah Mahrus pengen anak-anaknya dan keturunannya itu kalau bisa tamat Lirboyo. Akhirnya mau mutus jalan juga nggak enak, akhirnya tetap dilanjutkan sampai akhir. Setelah akhir tamat 2011, akhirnya melanjutkan studi pondok pesantren khusus Quran di Lebak Siu Kidul, asuhan dari Kiai Haji Abdullah Ubaid Mahfud. Beliau itu punya istri namanya Ibu Nyai Niswatin, itu adik kandung dari Bu Nyai Ismah Kudus. Oke. Nah, ya itu. Jadi kenapa kok saya memilih jalan ini? Jadi pondok kitab dulu baru Ya. Quran, apakah nggak kesulitan? Karena memang pondok kitab itu sudah menempuh dari waktu yang lama. Bahkan istilahnya tuwek baru ngapalin ya, sudah tua kok ngapalin. Sebenarnya untuk praktek menghafal Quran itu ada dua tipe. Tipe yang pertama memang sejak kecil itu dia dididik hafal Al-Quran ya, baru dia merambah pada dunia kitab. Ya. Itu positifnya memang hafalannya kuat dan cepat karena memang dia sejak kecil sudah dididik Al-Quran. Tapi negatifnya mungkin kalau orang-orang yang kecil belum pernah belajar kitab itu, mereka akan kesulitan dalam tadabbur makna atau mengangan-angan sebuah tarkib. Padahal sejatinya kan Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja tapi juga ditadabburkan ya. Mulai melihat pada sisi maknanya, sisi tarkibnya. Belum lagi menambah pada sisi kandungan isi makna kan butuh pembendaraan lafadz itu kan yang banyak. Lah kalau sejak kecil kan belum paham. Kadang orang yang ngafalin sejak kecil itu beberapa itu ada yang wakaf kadang tidak pada tempatnya. Lah ini kan juga salah satu bisa membuat kecacatan dalam bacaan Al-Quran. Dan mungkin kalau tipe yang kedua yakni mempelajari kitab baru Al-Quran dulu, ini positifnya karena dia sudah pernah mempelajari pembendaraan kata bahasa Arab sehingga ketika dia mulai menghafal Al-Quran, dia menghafal Al-Quran sekaligus untuk menyelami makna-makna kandungan Al-Quran itu sendiri. Dan juga tarkibnya, jadi nggak usah pakai kesulitan dulu mutolaah yang sebelumnya, jadi sudah otomatis lah. Dan terlebih dia ketika membaca wakaf ibtidaknya sudah
sudah terangan-angan dalam makna. Maka ya banyak positif, ada positif, ada negatif ketika dia ngapalin sejak kecil dan ngapalin setelah kitab itu juga ada positif negatifnya. Cuma yang jelas, kalaupun orang yang menghafal Quran sejak kecil harus juga dilalui mempelajari kitab. Harus juga. Karena memang untuk mensupport pada isi dalam kandungan Al-Quran, kayak semacam syariatnya, ya, dan lain sebagainya. Percuma kalau menghafal Al-Quran tapi syariatnya kurang benar, ya, dia wudunya kurang, nggak paham tentang masalah pemakaian aurat atau gimana, atau dalam masalah yang lainnya, kan eman-eman. Iya. Jadi inti daripada Al-Quran itu kurang terkena, kurang mengena. Padahal memang Al-Quran kan liyadabbaru ayatihi, tujuannya untuk tadabbur. Tadabbur itu bisa model dengan memakai pola fikir dan juga bisa kita praktekkan untuk kegiatan sehari-hari. Berarti dua-duanya baik, ada sisi positif dan negatif. Tetapi nggak cukup kalau cuma Al-Quran saja. Iya, jangan cukup puas pada suatu perkara lah. Iya. Yang penting. Dan sekarang ini kan sedang marak fenomena penghafal Al-Quran, guys. Oh iya, benar. Di TV ada program tahfidz di hafidz mana-mana, cilik, ya. ya. Itu menurut jenengan bagaimana, Gus, fenomena ini? Kalau fenomena semacam itu bagus sekali sih ya, fenomena, karena membuat masyarakat untuk berlomba-lomba mencintai Al-Quran dengan lebih, ya. Ada bahkan metode-metode yang bahkan menawarkan kepada masyarakat metode yang simple yang bisa membuat masyarakat itu ikut cuma sak monoto, itu gampang segitu, beberapa bulan saja. Akhirnya keinginan masyarakat untuk menjadi penghafal Al-Quran itu banyak. Itu positifnya juga besar. Karena memang menurut kami pentingnya seorang penghafal Al-Quran untuk menjaga keorisinal atau keautentikan daripada Al-Quran itu sendiri. Kita tahu kan Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, ya. Allah telah mengatakan bahwasanya saya menurunkan Al-Quran dan saya sendiri yang akan menjaga kelestariannya, menjaga kesuciannya. Nah, salah satu cara untuk menjaga kesucian Al-Quran itu apa? Ya dengan cara banyak orang yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Mushaf itu bisa dirubah. Iya. Ya. Misal mushaf bisa dirubah, kalau mushaf ini dirubah, kalau tidak ada penghafal Al-Quran, ya udah kedepannya Al-Quran akan hilang mukjizatnya, ya, hilang keautentikannya atau keorisinalannya dari Al-Quran, dari Rasulullah, dari Allah dan sebagainya. Benar salahnya itu nggak ada yang mengetahui. Nggak ada yang mengetahui, ya, makanya untuk membuat masyarakat cinta kepada Al-Quran dengan adanya beberapa metode-metode pondok-pondok hafidz Al-Quran itu sangat bagus sekali. Bahkan ada hafidz cilik itu bagus sekali gitu. Tetapi sebagai orang yang sudah menjalani proses menghafal Al-Quran yang pastikan itu sulit sekali, Gus. Melihat ada yang menawarkan metode menghafal Al-Quran secara singkat itu bagaimana, Gus? Sebenarnya kalau kata guru saya sendiri, untuk standarisasi orang menghafal Al-Quran itu yang penting dia bisa memanage waktu, ya, dan bisa menjaga hafalannya. Percuma kalau sebentar, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi tidak bisa memanage waktu dan tidak bisa menjaga hafalannya, itu juga percuma. Kalau 3 bulan dia bisa hafal dan bisa menjaga eksistensi murojaahnya, deresnya, itu malah bagus sekali. Iya. Dan biasanya memang yang perlu digarisbawahi, ketika seseorang itu terbiasa dengan kehidupan sehari-hari untuk deres. Jadi kan kadang ada dia menghafal Al-Quran 2 tahun, 4 tahun. Akhirnya kan berarti selama 4 tahun itu dia memang sudah terbiasa untuk deres. Iya. Akhirnya untuk kedepannya membiasakan hal itu nggak terlalu sulit lagi karena dia sudah terbiasa dalam deresan. Tapi kalau yang biasanya ngafalin sebentar, ini kadang negatifnya ya sudah terbiasa dengan keadaan yang sebentar-sebentar, instan gitu. Jadi akhirnya kurang bisa menikmati keseharian dalam jangka yang lama dengan Al-Quran, itu kadang semacam itu. Tapi ya kembali lagi, pribadi itu kualitas itu tergantung pribadi masing-masing. Iya. Kemudian ketika banyak orang tua, banyak orang yang mulai tertarik, wah ini saya ingin menghafal Al-Quran, wah anak saya harus hafal Al-Quran. Tapi kan banyak juga yang belum tahu langkah-langkahnya ketika
mau hafal Quran itu bagaimana sih, pilih gurunya bagaimana. Nah itu seperti apa Gus? Oh iya, mungkin kalau kita melihat pada sebuah lembaga pendidikan yang paling utama adalah melihat alumninya dulu. Melihat alumni. Ya, alumninya gimana, semacam apa, ya. Terus setelah itu melihat gurunya, masyayikhnya, ya. Setelah itu baru nanti bisa dijadikan patokan untuk mendidik atau mengajarkan anaknya untuk lebih fokus pada Al-Quran itu sendiri. eh Apa namanya? Semua metode bagus, semua guru bagus, guru Al-Quran semuanya bagus, ya. Jadi ya semacam itu tadi. Jadi kalau mana yang mungkin bisa dipilih oleh wali murid, mana yang menjadi standarisasi bisa dibuat untuk pegangan anaknya supaya bisa hafal Al-Quran, ya tergantung keyakinan wali murid. Tapi yang terpenting adalah melihat alumni sama kiainya bagaimana gitu. Dan di Lirboyo pun ternyata banyak sekali pondok-pondok yang menyediakan apa program-program untuk menghafal Gus ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak merambah, Kak. Dulu mungkin hanya segelintir, cuma sekarang udah ada beberapa unit-unit yang memang bisa untuk program menghafalkan Al-Quran itu sudah banyak lah. Kalau dulu itu bahkan yang kalau secara apa namanya sejarah itu ada namanya Yai Ridwan. Yai Ridwan itu menantu Yai Marzuki. Iya. Beliau itu juga hafal Al-Quran. Yai Ridwan itu bapaknya Gus Cak Qadir, Dahlan, ya. Cak Qadir, ya. Itu hafal Al-Quran itu. Ya. Hafal Al-Quran. Mungkin terus setelah kurunnya Yai Ridwan ada namanya Yai Maftuh. Dan beliau tuh juga menantu dari Yai Marzuki. Dan Yai Maftuh itu sendiri termasuk orang yang mempelopori metode kitab kuning. Metode jet tempur. Ya, istilahnya kalau orang awam itu ya jet tempur, atau kalau kita ya kitab kuning itu sebenarnya. Kitab kuning jet tempur itu. Ini sehingga dengan metode itu ada menjadi ciri khas identik Lirboyo tentang pembacaan Al-Quran dalam segi pembacaan Al-Quran, sehingga apa namanya standarisasi tajwid, standarisasi makhraj ini ya beliau yang memulai itu beliau itu. Kalau untuk unit-unit, kalau ada banyak ya, unit itu ada banyak kalau di Lirboyo. Jadi memang sebelum kita bahas masalah unit ya, jadi Lirboyo ini ibarat adalah sebuah pondok yang seperti hanya warteg. Warteg. Ya. Komplit. Mau ke arah mau mana? Contoh kalau warteg kan mau lauk apa ada lah, ya. Mau jangan asam, tempe, ayam dan sambal itu ada lah. Semua. Iya. Dan Lirboyo menawarkan semacam itu. Jadi di dalamnya ada, kalau mau salaf, justru memang ikonnya adalah salaf. Itu ada. Kalau mau yang formal juga ada Marusia, ada Arisalah, Haya juga bisa, DS, Darussalam. Kalau menawarkan yang untuk tahfidzul Quran itu ada pondok PPTQ, ada pondoknya Yai Maftuh itu ya namanya pondok MMQ, ya Kodran, terus ada juga HMQ, ada Al-Baqarah, dan Mubtadiat pun ada beberapa siswi santri putri ya memang di mondok di Mubtadiat dia juga sambil hafal Quran juga menghafalkan Al-Quran juga ada gitu loh. Berarti ada pondok yang memang menyediakan programnya, tapi ada juga yang tidak ada program tapi mempersilahkan ya untuk menghafalkan. Ada ya. Jadi kalau yang memang program takhusus itu ya seperti pondok Al-Baqarah, PPTQ, terus HMQ itu dia Quran tok tanpa sekolah itu bisa. Ya, jadi kalau mau double sekolah di HMQ, di PPTQ juga bisa. Cuman kadang menurut saya Quran itu memang seringkali sulit untuk diduakan. Makanya sulit untuk diduakan. Ketika menduakan Al-Quran itu malah ya kadang akan seringnya ya kalah salah satunya. Cuman yang menjadi keanehan, rata-rata kalau orang yang menghafalkan Al-Quran karena mungkin dia sudah terbiasa dengan memanage waktu yang baik, itu biasanya malah di Lirboyo itu malah yang mempeng. Karena memang sudah terbiasa untuk memanage waktu. Jadi akhirnya karena memang
salah satu keberhasilan ilmu kan salah satunya memanage waktu. Memanage waktu. Memanage waktu yang baik. Lah karena memang terbiasa memanage waktu, kapan dia deres, kapan dia ngelalar, kapan dia nambah, akhirnya terimbasnya kepada pendidikan di bidang kitabnya itu gitu. Jadi ya serba-serbi orang yang menghafalkan plus double kitab itu ya semacam itu. Dan tadi menarik sekali, Lirboyo yang terkenal dengan Pondok Salafnya ternyata punya metode sendiri untuk mengajarkan Al-Quran. Iya benar. Jadi metode yang diajarkan dari Yai Maftuh itu memang sumbernya di kitab Jazariyah. Jazariyah. Memang beberapa pondok itu banyak punya metode masing-masing ya, seperti Yambu itu Yambu A, ada metode Umi, ada ya ini kalau Yai Maftuh itu metode jet tempur lah ya. Memang tapi sumbernya adalah sumber dari Jazariyah. Kemudian jenengan ini kan nggak cuma menghafalkan 30 juz, setelah itu tadi juga saya dapat informasi jenengan melanjutkan ngaji qiraah sab'ah kepada Mbah Maftuh. Nah ini Gus, memang setelah menghafal Al-Quran itu seberapa penting ikut meneruskan ke qiraah sab'ah? Sebenarnya dulu setelah saya selesai di Darkis, kemudian tabarukan ke Yai Maftuh, alhamdulillah di Kodran, dan ada program sab'ah, ya saya mikirnya ya mumpung beliau masih sehat, jadi masih bisa ngajar, akhirnya ikutlah program sab'ah. Kalau melihat bagaimana penting dan tidaknya orang menghafal belajar sab'ah, ya ibaratnya untuk yang minat kepada sab'ah itu kan sedikit. Iya. Ya, jadi kita nggak ingin menginginkan sab'ah itu akan punah. Nah, jadi akhirnya untuk kaderisasi, untuk jangka panjang ya itu penting. Seperti halnya kayak orang nggak mau belajar masalah balaghah. Berarti nanti ke depan atau belajar masalah falak, orang nggak suka falak, akhirnya falak akan lama-lama akan punah. Akhirnya dampaknya dampaknya akan buruk nanti ke depannya, sehingga tidak ada ilmu falak yang menggelora di masyarakat, sehingga akan mendapatkan mafsadah yang besar. Ya sama, sab'ah itu juga penting karena bisa sisi lain menjaga qiraah imam-imam yang lain ya, Imam Warosh ya, dan sebagainya, ini supaya lebih bisa melestarikan atau menjalankan apa yang diwariskan oleh para imam. Kan itu termasuk idkhulus surur juga kepada para imam ya, menjaga warisan-warisan beliau. Kemudian peran orang yang menghafal Al-Quran di tengah masyarakat ini Gus. Ini menurut jenengan seberapa penting, dan misalkan dalam suatu daerah itu apakah harus ada seorang menghafal Al-Quran? Kalau masalah keharusan orang menghafal Al-Quran atau tidak itu sebenarnya tidak. Tapi kalau guru Quran itu harus ada. Ya. Oh iya. Ya, jadi guru Quran tuh nggak mesti hafal. Leres. Jadi kalau guru Quran itu karena akan dipertanggungjawabkan tentang bacaan-bacaan Quran orang sekitar, masyarakat sekitar. Sepertinya gini aja, Fatihah dalam sholat kalau dia ini tidak fasih kan juga problem. Iya. Nah ini padahal Fatihah itu termasuk rukun qaulinya daripada sholat, ini harus diperhatikan juga. Kalau orang baca Fatihah dengan sembrono malah bahaya, dampaknya bahaya, bahkan bisa kalau sama dia diingat sampai tua, bacaannya salah terus kan jadi momok bagi dia. Maka pentingnya bagi sebuah daerah ada seorang ahli Quran, sebenarnya tidak ahli Quran saja sih ya, ada ulamanya, ada santrinya ya, karena memang status ulama, status santri atau status guru Quran ketika berada di sebuah daerah, insya Allah daerah itu akan tentram. Seperti halnya dakwah Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghancurkan sebuah desa ketika memang ada sebuah ulama di dalamnya. Ya, mungkin karena Arab menghancurkan, wah ini ulama ya. Arab nggak tega. Memang ayat tersebut memang untuk Kanjeng Nabi, tapi kan bisa dipraktekkan juga untuk para santri, para ulama, para penghafal, para guru Quran, penghafal Al-Quran dan sebagainya. Ini mungkin yang terakhir Gus. Mungkin apa pesan jenengan untuk teman-teman yang nonton? Untuk teman-teman yang nonton
Production. Jadi tetap untuk jangan puas apa yang jenengan hadapkan ya, karena memang mencari ilmu itu tidak berakhir pada satu titik, tapi mencari ilmu itu selamanya sampai mati, itu satu. Lalu yang berkaitan dengan Al-Quran ya, karena memang Al-Quran ini adalah mukjizat daripada Nabi Muhammad, dan Al-Quran sendiri adalah suatu kitab yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad dan wajib untuk kita pertahankan kelestariannya. Maka meskipun bagi orang yang tidak menghafal Al-Quran, cara kita untuk menjaga kelestarian Al-Quran sendiri adalah membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan tajwid ya, karena memang membaca Al-Quran itu hukumnya ya sunnah, ada yang fardu kifayah. Cuma membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Iya, fardu ain ya. Jadi timbulnya sebuah hukum fardu ain dari hukum yang sunnah, dari hukum yang bukan fardu ain itu sendiri. Dengan kita belajar membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan benar ya, ini berarti kita telah memberikan Quran, hak-hak Al-Quran sendiri itu sendiri. Al-Quran sendiri telah mengatakan akan mensyafaati pada li ashabi, syafi'an li ashabi, mensyafaati pada orang-orang yang memang membaca Al-Quran ya, sahabat Al-Quran. Lah, tapi ketika kita tidak bisa mampu untuk memberikan Al-Quran hak-haknya seperti tajwidnya, makhrajnya, bagaimana mau akan mensyafaati? Nah, ya jadi tetap untuk menjadi seorang umat Nabi Muhammad yang menjaga warisan dari beliau, yakni berupa Al-Quran, dengan cara tetap semangat untuk belajar tajwid, belajar Al-Quran dengan baik ya. Dan mungkin bagi khusus untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran, kalian oleh Allah telah dipilih untuk menjadi duta penjaga kelestarian Al-Quran. Semangat untuk menghafal, karena kemarin kayak saya waktu Yai Abdul Hamid Maunasari ini mauidhah di tempat HMK, itu katanya orang penghafal Al-Quran itu akan bisa mensyafaati keluarganya. Ya, jadi itu mungkin salah satu motivasi jenengan untuk mendedikasikan jenengan tuh sebagai biar nggak berguna, biar mindset jenengan saya nggak berguna itu hilang dengan semacam itu. Kadang-kadang saya beban keluarga, beban negara. Mau dicoret dari kakak. Jadi dengan adanya kalian ini semangat lagi untuk bisa fokus pada hafalan Al-Quran, mungkin dengan istilah beban keluarga bisa dikurangi dengan semacam itu. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang sekiranya kalau kata Yai Mahrus itu gini, saya dapat ijazah dari Yai An'im, ya diusahakan untuk bagi orang-orang itu minimal satu hari satu ayat lah untuk membaca Al-Quran ya, minimal tabarukan lah. Karena memang gini ya, ketika seseorang itu tidak mau membaca Al-Quran itu seperti hanya rumah yang kosong, kal baitil kharab. Kal baitil kharab itu kalau implementasi kan semacam ini, rumah kosong nggak pernah dihuni itu biasanya dihuni apa? Dihuni makhluk lain. Iya, makhluk lain. Sama ketika hati atau seseorang mukmin, seorang orang Islam ini nggak pernah baca Al-Quran, dia akan sering suntuk, sering galau, atau bahkan beberapa kemungkaran akan menghantui dia, akan masuk ke dalam diri dia. Oleh karena itu, hiasilah kehidupan kita sehari-hari dengan Al-Quran, insya Allah ya, yang mana hati kita akan diberi oleh Allah ketenangan, akan diberi kemudahan ya, gak gampang suntuk, gak gampang bludrek itu ya. Ya, gak gampang galau lah, pusing ya. Itu karena memang dalam diri dia sehari-hari dihiasi dengan Al-Quran gitu. Dan ingat, jangan bagi teman-teman yang mungkin sudah besar dan segi tajwidnya kurang ya, maka kalian harus mencari guru Al-Quran untuk belajar tajwid dan makhraj, karena itu penting sekali ya. Jangan merasa puas apa yang jenengan dapatkan. Sudah saya kayak gini, padahal kadang ada beberapa tipe, bahkan yang saya miris ya, ada ditampilkan orang membaca Al-Quran di televisi padahal makhrajnya luar biasa salah.
Ini dengan pedenya dia semacam itu. Lah ini kan kasihan orangnya tersebut ya. Kadang juga wal Qur'anu yal'anu rubba qari'in rubba qari al-Qur'an wal Qur'anu yal'anu ya gara-gara dia membaca Qur'an dengan tanpa tajwid itu juga termasuk laknat daripada Al-Qur'an. Jadi bisa jadi syafaat, bisa jadi laknat. Iya, karena laknat itu karena mungkin dia nggak membaca dengan benar, dan membaca dengan tajwid itu ya semacam itu. Jadi perlu diwaspadai terkait hal-hal yang semacam itu. Iya. Jadi pemirsa pesannya ya, mungkin problem anak muda yang sering galau-galau, mungkin kalian bukan banyak masalah, tapi kurang baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran insya Allah galau-galau hilang. Amin. Dan bagi kalian yang mungkin masih merasa jadi beban keluarga, hendaknya kalian ya daripada merasa sedih terus, cobalah hafal Al-Quran. Kalau hafal jadi investasi akhirat. Ya bisa. Atau kalau nggak kuat untuk menghafalkan ya minimal bisa Belajar. menjadi seorang ahli Quran yang baik. Iya. Ya bacaannya bagus, tajwidnya bagus. Itu juga akan bisa mensyafati pada keluarga. Iya. Nonton. Ya semoga ini semua bermanfaat untuk kita. Amin, Terima amin, kasih amin, Gus. amin. Terima kasih Ya, sudah sama-sama. tahu. Semoga bisa hadir lagi di sini. Amin. Ya itu dia pemirsa Lim Podcast pada kali ini. Semoga manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.